Untuk mempublikasikan rapat-rapat yang selama ini kita nggak tahu rapat wakil gubernur itu seperti apa. Membuat terobosan baru, yaitu semua rapatnya, hampir semua rapatnya dipublikasikan. Jadi kita tahu apa yang terjadi, siapa yang bekerja dengan lagi bedanya saya sama Rene, ya. Rene dari tadi kan duduk nih, ya. Kalau saya kan berdiri, karena apa? Laki-laki kalau nggak berdiri diragukan laki-laki apa? Oke, Pak Ahok, kita berdiri aja, jangan ikut Rene ya. Itu orang yang malas itu. Maunya duduk-duduk, Anda nggak puas duduk-duduk dan saya takut Anda lupa berdiri. Pertama kependekan, ya. Kursinya kependekan. Kependekan ya. Ini kursi minjem ini. Harusnya pakai kursinya Leo dong. Aku punto. Leo, komisi ya. Baik, Pak Ahok. Ini hari yang luar biasa. Bayangkan ini ada 1 juta anak muda di sini. Dan semua nggak percaya bahwa Anda orang Cina. Betul nggak Anda orang Cina? Yang tepatnya sih orang bilang orang Cina, sebenarnya turunan Cina iya. Oh, kalau orang Cina mah di Tiongkok. Tuh kan, Rene. Tahu Rene ini, jadi orang keturunan Cina, Tionghoa lah ya. Anda lebih suka dipanggil Basuki atau Ahok? Orang lebih tahunya Ahok sih. Jadi Anda lebih senang disebut Ahok? Lebih singkat, karena orang bilang Ahok itu Anda harapan orang kecil. Udah mulai pintar ya. Ini sebentar lagi direkrut jadi stand up comedian juga. Iya, Anda kalau pensiun sudah ada yang nampung ini. Pak Ahok, saya tetap tertarik dengan terobosan yang Anda lakukan. Sebelum saya mundur ke belakang ya, ketika Anda memilih birokrasi sebagai jenjang karir Anda atau jalan hidup Anda, yang saya mengunggah atau mengupload ya rapat-rapat Anda di YouTube itu agak kontroversi karena ada sebagian orang menganggap Anda mempermalukan siapa ya mungkin setara dengan Anda dalam rapat-rapat itu, karena di situ kan Anda mengungkapkan perasaan-perasaan Anda, kemarahan-kemarahan Anda. Dari mana gagasan itu Anda dapatkan? Ya sebetulnya ini kan dunia online gitu ya. Kalau online kan beritanya juga pendek-pendek ya, selama ini kan. Nah kalau pendek-pendek tentu potongan-potongan tidak menyeluruh, itu akan ditafsirkan bisa dipolitisir, bisa macam-macam. Dan lawan politik kita juga bisa membangun opini seolah-olah kita ini melakukan kesalahan. Nah dengan adanya total dari acara itu, orang yang penasaran bisa melihat seperti apa jalan ceritanya semua. Nah itu juga sehingga lawan-lawan politik kita juga tidak bisa. Terus online juga menarik. Kenapa kami juga sering melempar berita di online? Kami jadi bisa mengukur kira-kira masyarakat itu terimanya berapa. Yang nyalah kita berapa persen, yang mendukung kita berapa persen. Dia dengan ada yang dilempar seperti itu, jadi kita tahu kebijakan-kebijakan kami, putusan yang kami buat itu langsung dapat respon. Tentu kita jangan membayar orang untuk membalas gitu, mengomentari gitu, itu namanya nipu diri sendiri. Jadi kita biarkan saja, ya ada pasukan nasi bungkus apa, biarin aja, kita kelihatan berapa gitu kan. Nah dari situ kita bisa tahu kalau kebijakan ini benar. Karena kan tujuannya pejabat kan hanya melayani maunya masyarakat, tapi tentu yang secara umum.
Jadi itu idenya seperti itu. Kalau kejadian kemarin, sebetulnya ide pertama keluar itu karena baru 2 minggu jadi wagub, sudah ada demo buruh 2.500. Harusnya Pak Jokowi yang temui, karena kata Pak Jokowi, saya lebih halus gitu ya, saya kan lebih kasar gitu. Jadi kata beliau saja yang temui. Tapi karena belusukan tidak keburu pulang. Sedangkan buruh kan macet, dia nggak pakai forader, jadi buru-buru ini sudah marah. Jadi beliau telepon, tolong temui dulu 30 orang. Ya 30 orang mah kecil gitu, saya pikir. Suruh aja makan ke atas. Dia tidak mau. Harus turun ke bawah, sampai ke bawah, mana orangnya? Di depan Pak. Terus ngapain? Besi Bapak undang katanya. Nah saya sampai di depan, ada brimob, ada pagar. Saya pikir halu-halu aja, ayo 30 orang ikut saya untuk ngomong gitu. Mereka bilang, katanya pilihan rakyat, ayo maju sini. Saya pikir gimana maju kan? Terus ada Intel bilang begini, dari brimob, Pak, protapnya kalau Bapak udah menyeberangin pasukan brigade ini, kami tidak bisa ikut. Ya saya pikir masa saya lari kabur pulang udah di balik kota. Ya saya cuma berpikir ini kayak nonton film Troy saja di pantai Achilles, nonton semua orang. Ya udah saya bilang ya buka. Ya udah buka, ya udah saya jalan sampai di depan. Saya pengennya bilang ya di sini saja. Enggak, naik Pak. Terus sampai lewat burunya begini, takut ya. Senyumnya asli apa palsu? Ya saya mah memang senyum, takut juga senyum masalahnya. Dia senyum sampai di atas, dia bilang, ini ada pejabat pusat sudah setuju nih 2,7 juta. Jadi Bapak berapa? Setuju atau tidak? Ini di panggung. Ya jadi kalau orang kreatif itu, saya pikir salah satu kunci kreatif itu apa tuh? Ngomong dulu baru mikir, itu baru kreatif. Iya kan? Itu kreatif. Kalau bisa mikir dulu baru ngomong, itu udah nyontekan, udah orisinal lagi gitu loh. Kalau yang namanya kreatif yang orisinal, orang susah ikutin, bahkan kamu sendiri pun gak bisa ikutin, karena kamu juga kaget gitu. Kok bisa ngomong gitu ya? Nah, itu baru kreatif gitu. Jadi waktu saya ngomong begitu, ya saya harus bilang, tidak bisa dipecat kalian semua. Karena kreatif dia juga kaget. Kok katanya berani ngomong begitu kan? Nah di sini baru ilmu marketingnya jalan. Begitu saya lihat semua kaget, wah ini aman nih, udah kaget kan? Kok bener aman kan? Tapi jangan diulangin 2 kali, kreatif nggak ada 2 kali, sekali aja. Habis itu saya udah bilang, saya akan menaikkan kalian, ada jaminan kesehatan, segala saya cerita. Sekarang aja, kumpul 30 orang, ikut saya di dalam diskusi kita makan siang. Mereka ikut menentukan siapa. Saya cepat-cepat turun langsung masuk ke dalam. Nah di situ pertama kali saya melihat kayak di film-film kan. Jadi waktu saya di luar itu pagar brimob itu ditutup. Tapi begitu saya jalan kencang masuk, itu pintu langsung buk, saya lewat tuk, itu mati. Saya pun nggak mau lihat langsung jalan. Nah sampai di situ saya berpikir kalau 30 orang yang masuk ke dalam nanti bisa kita ajak damai, negosiasinya lancar. Khawatir yang 2.500 di luar curiga masuk angin atau disogok. Nah timbullah ini kalau gitu tolong di videokan supaya semua nonton. Ternyata yang dikeluarin cuma pas saya marah-marahnya doang. Saya nggak ada. Jadi kan itu tonton secara total, ya orang jadi tahu seperti itu. Itu awal mulanya gagasan untuk mengunggah rapat-rapat saya. Lumayan kreatif. Ya. Nah, tunggu dulu. Sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa yang kita lakukan. Kalau mengingat kembali ke belakang ya, sejak anggota DPR sebenarnya DPR RI, Anda kan menjelaskan di website Anda semua tentang perjalanan, pembiayaan, semua laporan keuangan yang tidak dilakukan oleh anggota DPR lain. Apa yang membuat Anda merasa perlu melaporkan semua? Padahal itu kan uang-uang Anda. Bukan uang saya kan. Kalau itu pikirnya sederhana juga sebetulnya. Pertama, kalau kita suruh pembantu kita belanja saja, kadang-kadang kita suruh tulis. Waktu saya kuliah dulu kan, cabai apa itu kan kita pengen tahu lah catatannya. Nah sekarang kita digaji dari rakyat, tentu semua orang ingin tahu kan, dapatnya berapa gitu. Karena selama ini tidak pernah anggaran itu dibuka. Ya selama yang kita tahu ya kita buka saja.
Ini juga bagus untuk kita turun ke lapangan. Jadi kalau orang minta duit sama kita bilang duitnya cuma segitu, gimana mau bagi? Ada alasannya kira-kira. Jadi semua bisa ada alasannya. Ya, menarik. Siapa yang sudah nonton film pendek? Gak tahu pembuatnya? Rene. Ada orang Cina, gak usah angkat tangan lebih cepat. Semua Anda mau ambil aja. Kasih kesempatan Melayu lain dong. Siapa yang sudah pernah nonton Jurus Ahok? Film pendek Jurus Ahok. Oh ada ya? Oh banyak juga yang nonton. Iya. Film ini mengesankan bagi saya. Ketika saya diundang untuk nonton, saya udah gak tahan, saya SMS Pak Ahok. Anda harus nonton, Anda harus nonton. Apa yang membuat saya tertarik? Cara berkampanye. Menurut saya ini kreatif banget. Kreatifnya adalah apa? Beliau ini gak punya uang. Anda serius itu gak punya uang ya? Adalah, belum kaya raya saja. Oh, belum kaya ya, tapi ada uang ya? Tapi saya kaya sebetulnya. Oke. Ini definisinya. Saya kaya karena saya punya semua yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Iya. Karena nggak punya uang, jadi saya kaget-kaget lihat film itu. Pembuat filmnya ada nggak di sini? Biasanya anak kreatif kumpul di sini. Yang buat film itu anak-anak muda ini ya, perempuan ada di situ. Nah, mereka mendokumentasikan, mengambil dokumentasi perjalanan Ahok kampanye. Di situ saya lihat, pertama Anda secara terbuka bicara kepada orang-orang. Begini, saya ingat betul kalimatnya. Dia bilang, bapak-bapak, kalau bapak-bapak perlu uang, memilih saya karena ingin dapat uang. Nggak ada, itu nggak ada, saya nggak punya uang. Nggak ada dapat uang. Saya kan orang gila ini. Tapi Anda nggak gila kan? Gilanya ada, cuma masih lolos waktu dites gitu. Oh, iya. Kan jadi pejabat itu kan mesti dites kan kadar gila. Saya itu lolos ya? Nah, masih di bawah. Oke. Nah, saya harus pastikan, kalau enggak, untuk apa acara ini kita teruskan? Nah, kemudian yang kedua yang menarik, itu bisa sambil jalan ini, tapi ada 3 ibu-ibu atau 4 lah, saya lihat nggak banyak, antara 3 dan 4. Berhenti Pak Ahok, ibu-ibu diajak ngobrol, ibu-ibu persoalan yang ibu hadapi sekarang apa? Bagaimana harga cabai dan seterusnya? Saya bilang ngapain diurusin di cuma 3 orang di pinggir jalan, Anda berhenti, ada wah diskusi. Aku yang nggak ada kerjaan ini orang. Apa yang membuat Anda merasa penting 3 ibu-ibu Anda layani sampai selama itu? Saya kira kan sebetulnya setiap warga itu kan semua orang yang berharga. Mau 1 orang atau 3.000 orang ya sama. Kalau kita melayani ya sama. Karena kalau kita dasar kalau kita berpikir, saya kira dalam produksi juga sama kan produk sesuatu. Kalau kita berpikir produk hanya untuk sesuatu, ya pasti ya bagus, tapi kurang bagus. Tapi kalau kita bisa mengeluarkan produk yang setiap individu bisa merasakan ini perlu, Anda akan jadi top. Sebetulnya kan itu sebetulnya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan yang kecil-kecil 1 atau 2 atau 1000. Ya baik, tapi kita melayani warga dan rakyat kan. Ya setiap manusia ya harganya sama. Karena one man one vote juga. Ya, boleh Bapak tangan. Soal nggak ada uang, pada saat itu kan ada sekelompok orang saya lihat dalam film itu kita datang ke Anda mau diskusi, terus Anda bilang bapak-bapak, kalau bapak-bapak berharap juga jadi tim sukses saya untuk mendapatkan uang, lupakan, nggak ada uang di sini. Ada yang datang minta bola kalau nggak salah ya, bola. Anda bilang bapak-bapak semua anak-anak yang sini mau bola ya, nggak ada bolanya. Saya bilang ini kampanye kayak apa? Di mana-mana kan bagi sembako sini, sembako situ. Ini lah mau bola ya, nggak ada. Mau uang ya, nggak ada. Lah Anda punya apa waktu itu? Jadi apa yang Anda tawarkan kalau sampai orang terpedaya begitu? Ya saya kira kan yang paling bahaya itu bukan soal jadi pejabatnya, tapi setelah terpilihnya yang bahaya. Kalau kita kasih uang, kasih sesuatu begitu terpilih, pasti orang-orang ini akan menuntut lagi. Dan kita juga tidak tahu yang milih dan tidak milih kita yang mana.
Karena yang tidak milih kita pun akan ngaku milih dan minta sama kita. Karena kita salah tolak, dibenci. Yang paling bahaya itu bukan jadinya, selesainya bagaimana sebetulnya. Nah, jadi kami yakin, saya sangat yakin kalau kita tegaskan di sini, nanti kelihatan yang mau milih kita ini yang pengen naruh harapan. Itu satu pangsa pasar yang berbeda. Saya yakin bahwa warga kita itu masih banyak yang ingin mendapatkan sesuatu yang betul-betul bekerja untuk dia, gitu. Bukan dapat sesuatu yang di depan. Mereka minta karena dalam benak mereka nanti udah jadi juga lupa kan. Nah, makanya saya sampaikan kepada mereka, kalau kamu kasih saya kesempatan, saya tidak mungkin lupa. Ini nomor handphone pribadi saya. Jadi saya kasih kartu nama. Iya, Anda juga membagikan nomor HP Anda ya? Iya. Kalau saya lebih selektif, kalau perempuan yang saya lihat cantik dan ada halaman saya kasih. Tapi yang nggak ada halaman saya ngapain? Anda tuh semua dikasih. Jadi kan dengan kasih seperti itu kita jadi tahu kan, harapan masyarakat apa, keluhan, permintaan mereka apa, jadi kita tahu. Jadi kalau minta pulsa 5.000 tolak saja. Nah, ya, karena begitu kita jadi pejabat, kalau dia minta SMS saya, minta pulsa, bilang pendukung saya sudah tahu dia pasti bukan pemilih saya. Karena yang mau dia minta-minta ini udah saya usir waktu kampanye kan. Nggak mungkin minta lagi. Gitu. Tapi kalau Anda akhirnya menang ya, itu apa penyebabnya kira-kira? Artinya masih banyak juga warga pemilih itu yang suka, yang waras juga gitu kan, nggak minta. Ya, mungkin karena ini banyak anak muda di sini yang mungkin tidak ikuti betul perjalanan Anda dari waktu ke waktu. Anda dulu kan pengusaha. Kemudian kenapa Anda memilih jalur birokrasi, jalur politik? Karena Anda waktu itu mendaftarkan diri dan terpilih menjadi anggota DPRD di Belitung sana. Apa yang membuat Anda memutuskan, ya inilah jalan hidup saya? Ya, sebetulnya ini ada setengahnya frustrasi sebetulnya. Frustrasi. Jadi kalau frustrasi ya, kalau orang kreatif jangan dilanjutkan dengan hal-hal. Jangan salah, kadang-kadang frustrasi itu tergantung di dalam komponen tubuh sel, tubuh kromosomnya beres atau enggak. Ada yang frustrasi jadi kreatif loh. Ada yang frustrasi jadi parah. Nah, saya tipe yang frustrasi tambah kreatif katanya. Oh, okay. Jadi tambah stres tambah kreatif. Kalau nggak stres, sebenarnya dasarnya sederhana saja. Oke, kenapa itu? Kami tidak sanggup lagi membantu orang miskin sebetulnya. Tidak sanggup lagi membantu orang miskin. Kadang kan banyak sekali orang kalau sakit, butuh uang, mau sekolah, rumahnya mau roboh. Nah, makanya bapak saya bilang sama saya, kalau kita sedekahkan 1 miliar kepada orang susah, dulu UMP kan hanya 400.000 lebih. Kita kasih 500.000 hanya bantu 2.000 orang. Dan uang kita habis, di kampung kita 9.000 orang berantem. Nah, tapi kalau kamu jadi bupati, jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang menghasilkan 500.000. Nah, itu kan bapak saya ngomong ya sekilas saja. Nah, waktu saya jadi pengusaha, kalau nggak bisa nyogok kan berantem juga kan. Ya, saya berpikirnya terbalik saja. Kadang-kadang ada oknum pejabat berpikir, kamu pasti takut sama saya. Kalau pabrik kamu didirikan, $1 juta, kalau kamu ditutup kan sakit. Nah, dia bisa senang-senang, kalau nasib kamu tergantung saya. Nah, saya pikir terbalik. Ini orang masih digebukin sekali-sekali gitu ya. Ya, supaya dia berubah pikirannya gitu loh. Bahwa ada pengusaha. Ernest dengar ya, harus lebih berani Ernest. Gebukin. Ini gerakan bawah harus transparan. Lanjut. Ya, ini pikiran saya saja. Pasti dia berpikir kamu pengusaha tidak mungkin ingin pabriknya tutup. Nah, saya berpikir terbalik. Minimal seumur hidup dia nggak berani lagi ganggu pengusaha yang lain. Bahwa ada pengusaha yang rela pabriknya tutup, asal kamu digebukin kira-kira gitu kan. Ya tutup pabriknya. Ya tutup, ya sudah. Saya juga nggak bisa nolong orang miskin. Nah, saya kan pepatah kuno bapak saya. Orang miskin tidak bisa lawan orang kaya tidak bisa nantang pejabat. Jadi kalau mau nantang pejabat, ya jadi pejabat. Saya nolong miskin nggak bisa. Ya saya hidup sih masih oke, tapi saya nggak bisa bantu orang. Mau minta pejabat bantuin nggak bisa juga. Tapi saya masih jalan tengah awalnya. Tahun 99 itu sebetulnya saya masih bantu teman-teman yang mau masuk ke politik supaya DPRD-nya baik, lalu dia bisa membuat jaminan sosial. Terutama pendidikan, kesehatan, perumahan. Pikiran saya sederhana aja. Ternyata untuk teman-teman yang naik, lupa daratan.
hanya bagi-bagi proyek. Makanya saya berpikir kalau gitu 2004 saya sendiri saja jadi DPRD-nya. Kalau kita menang partainya, maka kita akan pilih camat yang saya kenal baik, yang jujur untuk jadi bupati, membuat jaminan sosial ini, sehingga orang-orang itu tidak datang ke rumah saya minta duit, kira-kira gitu aja. Jadi niatnya begitu. Oke, jadi kita awal mula Anda terjun di DPRD ya, dari anggota DPRD. Tunggu dulu, ada filosofi ikan salmon yang saya dengar yang suka Anda jadikan pedoman hidup Anda. Apa hubungannya ikan salmon sama Anda? Ya, ini kan salmon kan kita tahu kan kalau lagi bokeh mau makan di Jepang kan susah juga kan makanan Jepang. Salmon yang enak kira-kira gitu ya. Dulu taunya begitu. Saya pernah baca katanya kalau ikan yang ikut arus itu ikan mati sebetulnya. Coba diulang. Ikan yang ikut arus sungai itu ikan mati. Kalau ikan yang hidup pasti ada melawan arus. Nah, kalau salmon loncatin arus kan sampai balik ke gunung untuk memberikan turunan. Jadi ada regenerasi. Jadi orang itu kalau hebat kalau tidak bisa diikutin orang ya nggak hebat. Mesti ada lahir lagi orang-orang baru kan. Makanya saya pikir ya salmon ini filosofinya keren ini. Ya udah kayak salmon. Ya, orang-orang terakhir adalah orang-orang yang salmonis tadi ya. Ikutin apa sih? Ya pokoknya orang-orang yang bagaikan salmon, menentang arus ya. Lawan arus bahkan bisa sampai 1.400 km. Dia dari laut menuju ke atas gunung naik lebih tinggi dan kemudian beranak kayak bertelur ya. Bertelur beranak. Waktu itu saya nggak masuk kemudian itu ya. Bertelur, begitu menetas dia mati. Bukan berarti Anda juga harus mati sekarang ini ya. Akhirnya mati juga, tapi memberikan makna dalam kehidupan dia. Tapi untuk saya lanjutkan, kenapa Anda tadi cari Raditya Dika? Saya terakhir ini sering nonton itu malam minggu. Kenapa begitu? Jadi mereka pulang kerja sebelum tidur nontonnya itu malam. Ya lucu juga, satu keluarga nonton doanya. Bayangin tadi begitu ketemu lihat brosur bilang, anak ini ada nggak di sini? Bilang ada, tolong tanda tangan. Tapi atas perintah anak bercinta. Ya, Anda boleh berani sama istri tapi sama anak masih takut ya. Tapi istri tetangga kita nggak usah takut. Nah, kembali ke urusan Anda memilih jalur birokrasi. Anda tadinya orang swasta, kemudian terjun ke dalam dunia birokrasi. Ini kan tidak mudah. Ambil contoh ketika Anda masuk menjadi atau mencalonkan diri atau mencalonkan berpasangan dengan Pak Jokowi di Jakarta. Banyak orang pesimistis lihat pasangan ini. Ya jujur aja termasuk saya. Ini pasangan aneh gitu ya. Ya dua-duanya aneh. Sampai sekarang masih aneh. Boleh tahu nggak? Ketika terjadi penolakan, pertama ada yang mengatakan bahwa Anda ngerti apa sih soal Jakarta? Anda kan orang daerah ya, anak kampung kan? Nah, untuk menunjukkan superioritas saya aja. Kalau enggak, lalu di mana lebihnya saya berhadapan sama anak kampung pasti lebih kreatif. Kalau anak kota menanggapi cara menjerat burung pakai tali. Dan gimana cara tangkap monyet yang udah masuk atau 60 ekor di dalam kandang? Gimana cara tangkapnya itu? Gimana? Ngerti kan? Jadi kalau di kampung tuh kita pakai kayu dulu, dibuat kandang gede. Di tangkap itu dibolongin terus kasih seng, di dalamnya dikasih pisang, kasih. Dia monyet dia itu loncat masuk. Terus begitu masuk dia bisa naik, nggak bisa keluar kan? Satu gerombolan dia bisa ya 30 atau 40 ekor gitu. Nah sekarang pertanyaannya menangkapnya gimana? Oh kita turun bisa gigit, lagi begitu kan? Nanti pertanyaan menarik. Oke dulu. Dan jelasin dulu. Ada yang berani jawab nggak? Kalau
Kalau berani saya kasih buku nih, serius. Gak ada ya? Oke, berarti ada yang harus menjawab. Ini prinsipnya sama juga dalam manajemen, di dalam politik, di dalam menyelesaikan masalah. Jadi monyet itu ada kepala monyetnya nih. Jadi dia selalu memikir yang dalam. Kalau kita colok-colok kayu, dia yang dalam duluan. Nah, kita colok kayu, desaknya sampai dia mundur kan. Kalau mundur kan, ada lubang-lubang kisi-kisi itu ekornya keluar. Nah, si teman kita tuh tangkap ekornya. Tapi teman kita jangan lepasin, bahaya. Tangkap, si kepala monyet tangkap. Nah, kita tinggal loncat turun. Itu monyet yang itu cuma jangan gerak, tapi nggak berani melewati komandannya. Karena kita tarik. Sama kan, udah ambil aja kayu, deketin, hajar aja kepala monyetnya. Nanti langsung kan. Itu orang kampung itu rumit sekali ya. Orang kota itu tinggal panggil, atas maju, langsung monyetnya datang. Gak rumit, itu pakai tarik bobotnya. Tapi kota cuma pakai atas, maju, datang dia. Bahkan ada monyet bisa stand up comedy di kota. Itu komik monyet soalnya. Baik. Itu lucunya anak buahnya yang lain itu. Oh, itu penting. Itu tidak diikat. Tunggu dulu. Tidak diikat. Ada yang dibuat lagi. Saya pikir ini aja yang menarik kita bahas daripada nah itu aku rasa nggak menarik ini. Kalau besok aja kan bubar aja ya. Urusan konten itu tadi ya. Yang itu lihat komandannya udah mati, yang lain itu bukan suruh diem, tinggal ditangkapnya tidak ada perlawanan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah sama saja, hajar dulu yang paling berat, habis itu yang lain. Sebenarnya beliau cuma mau memberi contoh cerita tentang bagaimana menyelesaikan kasus Tanah Abang. Pegang dulu buntutnya, yang lain ikut aja ya. Tapi ini memang kan pengalaman di kampung yang tidak ada gitu kan. Kalau di kota kita nggak pernah tahu soal cerita seperti itu. Tapi menarik ya, ini kelihatan sederhana soal monyet ini ya. Tapi faktanya itu ada filosofi untuk menyelesaikan beberapa masalah ya. Pegang dulu, Hajar dulu yang paling susah. hajar dulu yang paling susah, yang lain ikut. Jadi yang paling susah namanya siapa ya? Baik, ya menarik. Tapi Anda belum menjawab. Ketika Anda masuk Jakarta, tantangan terbesar yang Anda hadapi apa? Selain penolakan bahwa Anda orang kampung, ada Tionghoa, nggak pantas memimpin. Nah, apa yang membuat Anda tantangan terbesar apa yang Anda hadapi waktu itu? Ya kalau secara jujur di Jakarta sih tantangannya kalau secara umum ya lebih mudah Jakarta sebetulnya daripada itu. Hah? Bingung kan? Kenapa? Kalau di Belitung saya kumpulin semua orang ngomong, 8 orang itu sekolahnya di bawah saya. Kalau di Jakarta saya ngundang 10 orang datang, saya bisa dapatkan depannya profesor doktor. Kalau depannya tidak ada gelar itu, belakangnya PhD. Apa itu? Ya, apa itu PhD itu sih? Ya, kayak dokter dari Amerika itu PhD lah. Iya, iya. Pokoknya tinggi lah ya. Kayak dokter lah. Iya, iya. Terus, jadi lebih gampang kan? Lebih gampang dapat ilmunya kan? Nah kalau di daerah kita nggak dapat. Jadi kalau saya di Jakarta itu nggak perlu belajar otak, panggilan itu langsung belajar aja. Jadi belajar apa Kalau kalau ini otak? bagian otot aja. Ya, otot jantung, otot kaki kalau disembuh kan kabur lagi. Jurus kata sendiri. Ya, jadi saya katakan masalah di Jakarta paling utama itu adalah kami sendiri. Kenapa? Kamu kira-kira takut tidak? Karena semua itu sudah tahu masalahnya apa, solusinya apa. Tinggal kita melakukan eksekusi ini akan menyenggol dari melarang sampai oknum konglomerat kan. Ada oknum aparat, oknum birokrat, ya semua kesenggol. Dan kan pasti ada khawatir, ya takut mati, macam-macam ya. Nah, jadi yang kedua, yang bahaya adalah tadi Jakarta kalau mau cari 1 triliun itu tidak susah. Kalau deposito 1 triliun itu 1 bulan 5 miliar lebih.
Nah kalau kita berpikir seperti ini, maka tidak ada eksekusi apapun. Selain takut, juga ada zona nyaman ini. Makanya saya katakan kalau masalah Jakarta yang utama ya kalian sendiri, dan ada yang lain. Baik, saya pikir lebih baik, ya boleh kita close. Lebih baik kalau ada yang bertanya ya. Atau ada katanya pertanyaan lewat apa di Twitter kayak apa itu nggak ngerti saya itu. Gitu loh, yang saya benci dari Rene itu. Ini masih panjang urusan Rene ya. Pak Ahmad sabar aja dulu, itu urusan pribadi saya selesaikan dulu. Dari tadi Rene itu bilang, coba yang semangat angkat handphone-nya begini-begini. Saya nggak dikasih kesempatan. Ini sebenarnya dia menjebak saya supaya saya nggak sempat angkat-angkat apa-apa. Kenapa? Karena saya masih pakai communicator. Rene, awas ya. Saya tadi mau gini, malu juga. Nah, gimana saya nggak punya hak suara tadi? Iya, ini curhat dulu ya. Ini warga DKI curhat kepada Wagub. Masih pakai komunikator, apa mungkin diganti gitu? Saya juga penggemar komunikator. Oh gitu ya. Penayang itu ada ya. Saya pertama pakai ini, tapi terakhir dia udah ribuan SMS nggak sambung lagi mampu. Ada masalah. Dan dia tidak ada auto text, balas SMS susah. Kalau BlackBerry itu ada auto text jadi gampang. Kalau ini Anda sedang memuji apa Anda menghina saya? Karena ini kan ada jadul di orang itu. Siapa mau tanya sebelum saya baca pertanyaan? Ada lagi yang mau tanya? Boleh nanya apa aja? Oh, ada di belakang. Kalau mic-nya saya bantu dong atau ke depan. Ada ini mic-nya ada di sini. Iya, silakan. Nama dan apakah sudah punya KTP digital atau belum? Selamat sore Pak Ahmad. Nama saya Prihatinisi, saya dari komunitas Jendela. Saya kebetulan punya komunitas yang bergerak di bidang sosial dan beraktivitas di dekat stasiun Manggarai. Karena saya punya gerakan sosial, saya sering bertemu dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ilegal di Jakarta. Mereka yang tidak punya KTP, mereka yang tidak punya dokumen resmi di Jakarta, mereka yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal di Jakarta. Saya sering dilema ketika berkegiatan gitu. Di satu sisi, saya tahu bahwa mereka mungkin dalam tanda kutip ilegal, tapi di sisi lain, mereka juga bagian dari rakyat Indonesia yang harus kita bantu. Kira-kira dari pemerintah Jakarta ada rencana apa untuk rakyat yang seperti mereka, kaum marginal? Terima kasih. Tunggu dulu, karena ini acara King Andy, maka setiap penanya harus dapat buku. Coba kasih buku dulu dong. Serius. Kalau IDFS nggak mampu beli buku. Kalau panitia kasih buku, dan tolong sebutkan bahwa itu bukunya dari King Andy ya. IDFS itu nggak ada kemajuan dari tahun ke tahun. Bagi-bagi laptop bagi-bagi iPad Ini silakan, kalau dikasih langsung aja bukunya. Oh sudah, baik, silakan Pak apa? Lupa ya? Numpang promosi. Oh, enggak, kita ini lebih terkenal dari aja. Silakan aja. Ya, sebenarnya kalau mau jawab itu singkat, gampang banget, Bapak. Kami kan ngangkatnya di Merdeka Selatan, bukan di Merdeka Utara. Ngurusin orang luar mah presiden buat kita gitu bukan. Kami sudah ketemu formulanya. Pak Gubernur, yang Merdeka Utara kan ada presiden, tapi kan Merdeka Selatan. Jadi kalau Pak Gubernur sederhana, Pak Gubernur katakan yang penting di DKI tidak boleh ada kawasan kumuh. Karena ada kawasan kumuh itulah orang tinggal. Memang kita sedang rancang 400 hektar di Marunda. Kami mau membangun 1000 tower. Jadi kalau kira-kira 1 tower 100 unit, kami akan punya 100.000 unit. Jadi kalau orang pendatang dari luar itu dia mesti tumpang sama saudaranya atau sama keluarganya. Kalau tidak produktif pasti disuruh pulang. Maka kami mencabut operasi justisi. Tapi bagaimana kalau mereka tidak punya KTP, ternyata anaknya mau sekolah, terus dia juga ternyata punya pekerjaan. Misalnya kemarin kita temukan di kolong jembatan, saya lupa, pokoknya di Jakarta Timur, kita dapat, kita kasih dia tinggal di rumah susun, karena dia sudah produktif, dia mengumpulkan sampah. Nah itu yang dari KTP ada pernyataan 3 tetangga atau orang kan kasih KTP. Karena prinsipnya di Jakarta, kita tidak akan pernah
menolak KTP orang, asalnya penghasilannya itu dia tidak membebani sosial. Baik, kami juga sedang mendorong pabrik-pabrik di Jakarta itu sudah pindah luar Jakarta saja. Kalau yang menggaji orang itu pas-pasan kebutuhan hidup layak. Nah, mungkin orang 2 juta wajar punya anak istri, dia tinggal di mana? Dia tinggal di rumah petak, nyewa rumah petak berdiri. Nah, lebih kan kurang kesempatan atau di Lebak, di Tangerang. Nah, tanah ini diubah saja menjadi yang komersial. Jadi nanti Jakarta tentu ada yang tetap kerja pasar, tapi kita sediakan rumah. Nah, prinsip Pak Gubernur, Jakarta orang yang belum beruntung masih selalu akan ada. Makanya rumah-rumah susun yang kami dirikan tidak dijual atau tidak disewakan juga, hanya bayar restitusi dari 5.000 sampai kira-kira 12.000 per hari. Dan kami juga menyiapkan tempat usaha PKL juga restitusi harian. Nah, dengan cara seperti ini, lambat laun orang-orang pendatang ini tentu tidak punya tempat tinggal yang murah lagi, mesti untuk saudaranya. Kalau masih ada sisa, kami akan pulangkan ke daerahnya. Nah, kalau dia sakit bagaimana? Kalau dia mau sekolah bagaimana? Dia akan diurus, tetap akan diurus. Kalau dia sakit tidak bisa satu, kita yakin setiap manusia itu nilainya sama, walaupun satu orang atau 1 orang harus kita urus. Nah, ini alasan manusia yang kita lakukan. Tapi juga bukan berarti membiarkan semua orang tinggal di Jakarta. Agama buat peraturan, kalau belum 3 tahun tidak bisa menikmati karena sehat, karena pintar. Nah, kenapa? Karena sekeliling kami ini kabupaten kotanya belum melakukan jaminan ini. Nah, kalau melakukan jaminan ini, ya masa kami mesti pindah lagi ke Merdeka Utara kan repot. Curhat. Baik, sekarang pertanyaan yang saya bacakan ya dari Eric Klim. Eric Klim ada di sini, angkat tangan. Ya, pokoknya kalau ada angkat tangan ya, saya nggak bisa lihat. Eric Klim. Kenapa kalau saya di atas, kalau saya dulu? Rakyat Pak di bawah saya. Karena tadi saya sempat duduk sebentar ya. Baik, dari Eric Klim atau Klim nggak tahu. Tapi ini orang pasti baik. Selalu ada ide kreatif dalam menjalankan tugas sebagai wagub, ya. Mulai dari lelang lurah. Nah, ini lelang lurah ini, tolong jelaskan dulu karena nggak wajar gitu loh. Masa jabatan dilelang? Dari mana gagasan itu muncul? Jadi sebenarnya gagasan ini muncul ketika saya sudah ada di DPR RI Komisi 2. Kami dengan Profesor Eko, Wakil Menteri Pangandaran, itu merancang dengan Profesor Sofian, dengan Pak saya lupa sudah kedua 3 profesor, kami merancang RUU rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Nah, kita rancang. Lalu ternyata tidak jalan di pemerintah. Nah, sampai di sini, Pak Gubernur kebetulan sudah memutuskan tidak mau membawa PNS dari luar maupun titipan partai. Nah, kita ada pegawai 80 ribuan. Dulu tes masuknya juga mungkin juga ada KKN yang segala macam. Kita bagaimana bisa mengetahui potensi PNS yang ada di DKI yang untuk golongan yang masih level jabatan paling bawah. Di samping Pak Gubernur ingin dapatkan lurah camat yang melayani seperti di konter-konternya itu provider handphone, bukan pakai loket, pakai lubang yang mana, inginnya setimbang. Nah, lalu kami membuatkan. Pak Gubernur bilang namanya bukan lelang, seleksi promosi terbuka. Nah, ini kan gaya Solo halus. Misal polis produk, seleksi dan promosi terbuka. Dan dengan data seleksi itu kami punya data sekarang. Ternyata 60% itu ya agak biasa-biasa. Kalau bilang payah ini mungkin lagi. Cuma ada 20% yang baik. Nah, kita harapkan di 20% itu menjadi sebuah showcase buat etalase untuk mempertontonkan bahwa bisa transformasi asal ada model. Nah, kalau kepalanya lurus, bawahnya kan tidak berani tidak lurus, kira-kira gitu kan. Nah, Pak Jokowi kan turun terus. Nah, itulah alasan yang kita lakukan. Berikutnya, kami mau alasan lagi banyak sekali Pak Gubernur temukan lagi. Banyak orang golongan 44C tidak ada jabatan. Nah, kan tidak kenal mereka. Kalau dipimpin lewat partai atau lewat orang yang mengenal kami atau saudara, Pak Gubernur masih pakai saya begini, coret saja. Kenapa Pak mau jadi
pejabat aja tidak pede, pakai nitip gitu loh. Coret. Jadi kalau pakai nitip masih dicoret. Lewat partai coret. Nah kita berharap tadi ada ujian tes lagi. Bagaimana mereka buat tes terbuka, selain tes yang lain, seandainya saya menjadi kepala dinas atau kepala dinas. Nah tentu saja juga sama seperti itu kan, kalau sampah masuk ke sampah keluar. Nah tahun ini kami penerimaan JPNS, kami memanfaatkan sistem yang ada di BKN, Badan Kepegawaian Negara, atau saya Komisi 2 juga, kita ada CAT coaching, Computer Analytical Testing. Ya orang langsung tes, langsung tahu nilainya. Kemarin Lurah Camat juga langsung tahu. Dia tidak bisa lagi si komputernya, si operator main-main nilainya. Nah kita harap dengan tes yang masuknya benar, nanti PNS DKI setelah ditinggalkan akan benar. Yang belum bisa kami lakukan tergantung golongan jabatan itu. Karena RUU atau Konstitusi Negara belum mau dibahas oleh pemerintah. Sudah kami usulkan dari DPR. Iya, idenya menarik ya. Ini sesuatu yang belum pernah ada. Menyampaikan sesuatu di depan profesor doktor. Kalau beliau menanggung, berarti disertasi kami lolos. Dia nggak bantah ya, dia bantah berarti lolos. Iya, sing waras ngalah. Eric Clapton nanti kalau ada Eric Clapton bukunya boleh diambil panitia. Panitia tolong simpan satu buku buat Eric Clapton ya. Dia juga menyinggung soal ide gembosin, terus pakai itu untuk mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan ya, dan juga mobil murah, bagaimana menghadapi mobil murah atau menolak. Tapi saya pikir skip aja, kita masuk ke Fakhrudin Ar-Razi. Nanti kalau ada Fakhrudin, ada. Oke. Langsung dapat buku. Tunjukkan bahwa KKNI ada di sini. Masalah pluralisme ini sebenarnya, masalah pluralisme. Kalau kita lihat bukan cuma di DKI, tapi di berbagai daerah di Indonesia, hal ini kembali lagi marak ya. Urusan agama, urusan suku ras, ya, golongan jadi bagian yang membuat bangsa kita mulai terbentur-bentur gitu lah. Kita ingat kembali kepada Sumpah Pemuda yang mempersatukan kita dulu, kok sekarang makin melemah. Nah, sehingga apa yang jadi solusi yang Anda tawarkan, pemerintah DKI tawarkan untuk mengatasi soal pluralisme ini? Mungkin termasuk soal lurah Lenteng Agung. Anda kan berani sekali bilang nggak ada, bahkan Anda berani-beraninya bilang Mendagri itu inkonstitusional. Baru saya tahu, Anda baru waktu aja udah berani ngomong menteri, apalagi kalau jadi gubernurnya. Jadi saya mulai khawatir sama Anda ini. Soal pluralisme ya, ini RS masih ada ya. Jadi gerakan sudah sampai ke Lenteng Agung. Ya, jadi menurut Anda bagaimana solusi untuk mengatasi masyarakat yang plural ini di dalam konteks DKI dan bangsa Indonesia? Ya Pak Gubernur, prinsipnya sederhana saja. Kita menentukan orang itu tidak pernah memandang dari sisi primordialisme itu, termasuk partai politik. Jika ada partai politik kami mengusulkan nama siapapun, kita tidak pernah dengar, karena semua harus berdasarkan tes. Jadi semua itu bisa kita pertanggungjawabkan kenapa pilih dia tidak pilih dia sampai detik ini. Iya. Jadi saya kira kalau kita selama transparan, kita bersih ya, orang bisa melihat tidak ada kecemburuan. Tugas kami kan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial itu. Ya saya prinsip itu. Itu aja yang ditegakkan dan diterapkan dan ditegakkan. Iya, kita taat sama konstitusi, bukan konstituen. Itu prinsipnya. Ya Anda tidak mau pilih saya itu, saya tidak peduli. Kalau konstitusi mengatakan A, ya saya A. Kalau Anda mengancam tidak mau pilih saya karena saya taat sama konstitusi, tidak taat kepada Anda, ya sudah, jangan pilih saya, mau pikirin. Baik, pertanyaan berikutnya dari Galipah. Ada Galipah? Saya nggak bisa lihat, tapi kalau panitia lihat, tolong kasih buku ya. Nah, teman-teman teater dan pelaku seni sulit untuk berkarya. Bagaimana cara DKI mensupport? Ini saya bisa kaitkan dengan statement Anda tentang gelanggang olahraga. Lapangan hijau terbuka ya yang makin surut di kota-kota besar terutama di DKI. Bagaimana Anda menanggapi tentang anak-anak teater yang semakin sulit untuk berkarya?
Jujur aja kalau bidang ini saya tidak itu ngerti ya, karena saya bukan orang seni sebetulnya. Tapi kira-kira konsepnya seperti ini. Anda mau latihan seni apapun, Anda butuh panggung pertunjukan. Tidak bisa hanya pertunjukan kita mendatangkan uang. Itu mesti ada sesuatu unsur yang membuat orang melakukan sesuatu. Maka di Jakarta ini sendiri, kita belum punya teater atau host atau apapun panggung pertunjukan yang standar internasional. Maka karena itu Pak Gubernur sedang membangun Rio salah satu adalah model yang kita bangun. Nanti juga beberapa tempat dan kami juga yakin kita ada ketemu Pak Gunawan Muhammad segala macam. Kita pengen tiap-tiap kampung itu ada semacam bukan perusahaan dengan korporasi bukan, tapi semacam sanggar-sanggar kecil untuk orang latihan. Itu yang murah. Selama ini kita punya dewan kesenian daerah macam-macam itu, kalau banyak yang membuat event-event yang tidak menciptakan pemain. Harusnya event-event ini adalah panggung untuk mereka manggung gitu. Nah ini yang kita kombinasikan. Langkah yang dilakukan oleh Pemda DKI apa? Mewujudkan apa yang Anda ucapkan. Kami mulai ketemu, kita bicara dengan bisa tetap dengan Muhammad dengan sehari-harinya. Sehari-hari kita banyak sekali seperti itu. Lalu kita sudah mulai membangun yang baik, termasuk tim sama Ismail Marzuki, mau kita betul-betul rehat yang baik. Nah, kita sudah buat festival juga. Kita mau banyak market, termasuk simbol kita kan di Monas. Monas tahun ini kita lagi melakukan detail engineering desainnya. Jadi di bawah taman-taman itu semua di ruang langsung nyambung dengan Gambir, nyambung dengan Transjakarta. Itu tempat pusat-pusat orang untuk berkreatif. Itu yang diciptakan ada tempat-tempat. Baik, masih boleh ya, bertanya lagi ya. Ya, ada yang tanya. Nantinya cuma 3 loh. Dikit lagi. Sekali-sekali suruh gubernur yang kerja, wakilnya di sini saja. Ya, berikutnya dari Bayu MH. Bagaimana caranya menurunkan harga daging ayam? Nah ini saya teringat. Oh lain ya, di sini lain. Ya ini sebenarnya pertanyaan saya pribadi atas nama orang. Iya, yang tadi jangan ditunjukin dulu dong. Kan aku boleh mengarang sendiri, manipulasi. Nggak stop gini loh. Ini harga ayam kan tinggi nih sekarang, sampai 39.000. Nah, terus ada ibu-ibu nih yang datang ke pasar, marah-marah ibu-ibunya. Pak, apa nih daging kecil kita aja 39.000. Yang jual orang Madura nih. Bu, jangan marah-marah sampean. Iya masa ayam begini aja sudah 39.000. Bu, sampean lihat itu. Kamu cek aja nggak ada dagingnya udah 18.000. Ya udah. Pak Ahok bagaimana menyadarkan atau meminimalisasikan diskriminasi termasuk terhadap keyakinan di Indonesia? Ada nggak ada solusi atau tanggapan lah paling tidak pendapat? Kalau menurut saya, kalau Pak Jokowi, pejabat publik itu yang harus menjadi model tentang soal keyakinan ini. Makanya saya sudah katakan saya dalam pidato dimanapun, misalnya saya waktu meresmikan acara Ble Ganjurnya Festival Ble Ganjur Masyarakat Bali hari Minggu waktu itu, saya bilang kalau saya gunakan iman Kristiani saya tidak akan datang ke tempat ini untuk acara Anda sembahyang dengan pakai dupa atau tangan segala macam. Karena iman saya bukan seperti itu. Tetapi sebagai pejabat publik, ini adalah bagian dari anak-anak kita. Kalau pejabat publik sudah orang tua, ya saya datang. Nah itu yang saya katakan. Jadi kita harus jelas membedakan ayat suci dan ayat konstitusi. Banyak orang jelas Kalau dari dulu ayat suci dan konstitusi. Jadi banyak sekali orang berpikir seolah-olah saya taat konstitusi, saya tidak taat ayat suci. Saya katakan saya percaya 100% kepada ayat suci saya. Walaupun saya tidak bisa 100% mentaati. Nah, nggak bisa dirubah. Kakek saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal, nggak ada yang kasih tahu saya itu benar
masuk atau tidak neraka atau surga itu. Tapi kita percaya saja kan, ini mutlak. Karena itu seperti di negara ini bersepakat untuk kemajemukan seperti ini. Maka kita harus ada konstitusi yang merupakan nilai-nilai agama iman kita masing-masing kita taruh di sini. Jadi dari konstitusi Indonesia langsung mulai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari mana dari 5 terkait ini? Maka dijepit bawahnya keadilan sosial. Ya sama kalau kita bicara tentang ayat suci. Dari semua hukum Tuhan kita tahu mana yang paling penting? Yang kedua kalau kita musibkan, kasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatanmu akan lebihkan. Yang kedua sama dengan itu, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi. Ini konsep. Nah, mari kita konstitusi kita. Kita Pancasila dasar kita. Ini kan dilebur sama, tapi kan ayat suci beda-beda tafsirannya. Nah, yang mana yang penting? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita sadar semua orang itu Tuhannya sama. Kalau saya macam-macam sama dia, Tuhannya sama, yang saya sembah juga akan marah, karena ini umatnya juga. Yang kedua sama dengan itu, tujuan kita mewujudkan keadilan sosial. Makanya bukan bantuan sosial. Apa beda keadilan sosial sama bantuan sosial? Nah, ini Anda partainya berseberangan sih. Kalau ada partai yang sedang berkuasa, bantuan sosial lebih penting daripada keadilan sosial. Ini memang ada teorinya. Jadi kalau orang ditanya, ini sudah pertanyaan partai melalui Kim Junior. Ketika dia demo tahun 67, orang hitam tidak boleh dapat tempat, dia katakan negara ini membutuhkan keadilan sosial dan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial ada orang lewat di sini digebukin, dirampok, kita lihat kita bantu bantuan sosial. Jadi kalau kita jamin siapapun masuk ke ruangan ini tidak ada yang digebuk dan dirampok, itu keadilan sosial. Maka pendiri negara itu memang jelas berdiri karena keadilan sosial. Dan setiap negara, setiap agama manapun kalau kita baca kitab sucinya, itu adalah brings justice, membawa keadilan sosial. Nah, sebagai pejabat publik, tugas kami apa? Adalah mengadministrasi keadilan sosial ini supaya tetap di dalam koridor hukum. Jadi waktu mengedepankan ketemu orang lain, ya konstitusi kita yang jelas di dalamnya adalah kumpulan dari semua iman, keyakinan masing-masing ditaruh di sini. Jadi ini harus dibedakan. Kalau ada orang memaksakan kehendaknya di negara ini, dia sudah dalam pengkhianatan atas konstitusi dan mengkhianati para pemerintah. Itu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, atau mau diterjemahkan, apa mau dilanjutkan lagi dengan Pancasila, ada judul Pancasila. Ini serius ini. Aku nggak ingat. Oh ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan ini, saya mau undang, ada nggak anak muda kreatif yang berani 50 orang maju ke depan? 50 saya minta. Wah, saya coba. Saya nggak bisa lewat 50. Nggak bisa. Itu umur Anda sama saya sudah. Kalau 5 masih bisa kabur kita. Ya, coba siapa yang berani maju? 50 orang dari panitia. Ukurannya disesuaikan dengan pahala dan amal ibadahnya. Baik, satu lagi Pak Ahok. Terakhir kepada yang hadir di sini. Dalam pribadi yang salah. Saya pikir yang kreatif itu adalah orang yang memikirkan sesuatu untuk kepentingan kesejahteraan orang banyak. Itu pertama. Jadi kita ciptakan sesuatu kreatif apa untuk kepentingan orang banyak. Dan tentu di dalam melakukan itu kita menghadapi banyak masalah. Tetapi selama kita yakin ini adalah kepentingan orang banyak, karena kepentingan orang banyak itu seperti itu. Baik, kita berikan close untuk dulu karena kita undang band sebagai penanggung jawab acara ini untuk maju ke atas panggung. Kita berikan close ke band. Ini saya serahkan dulu ke Anda apa yang Anda ucapkan sebagai penutup kepada teman-teman kita yang ada di sini. Terima kasih. Kita mendengar banyak sekali inspiratif speaker kali ini. Dengan segitu banyak pembicara yang lahir dari Indonesia membuktikan dengan segala circumstances mereka, dengan segala halangan mereka tetap bisa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa dengan sebuah bold movement. Kita melihat bahwa kalian hari ini habis mendengar, jangan tinggal diam,
kita mesti juga ikut berbuat sesuatu. Kita juga harus berani. Bukan cuma belasan orang di tempat ini, tapi kita semua saya berharap juga melakukan hal yang sama. Kita akan bikin berbuat untuk Indonesia. Masih banyak jutaan kesempatan. Jadi besar harapan dari kita, Indonesia bisa lebih maju lagi dengan kreativitasnya. Terima kasih. Gue naiknya dari sini ya, takut nggak bisa salaman. Bang Andi ini jual. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh tepuk tangan buat IDFest 2013. Luar biasa.